sekali untuk berikutnya. Bagus sekali. Berikutnya Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Bambang Haryo. Bambang Haryo. Bambang Haryo. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan juga Ibu, dari dapil 1 sampai dengan dapil 6. Panutan kita di Sidoarjo yang peduli dengan Sidoarjo. Beliau sudah berkiprah di Sidoarjo tidak hanya 1-2 tahun, tapi sudah puluhan tahun. Kita yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bambang Haryo Soekarno. Beliau insya Allah menjadi wakil kita semua. Beliau akan menghantarkan suara panjenengan, akan menghantarkan aspirasi panjenengan ke Senayan tanggal 14 Februari tahun 2024. Semangatnya! Dapat 2! Tadi! Tanggulangan! Porong! Jabon! Mana dapil 1 Sidoarjo? Mana dapil 3 Sidoarjo? Mana dapil 4 Sidoarjo? Mana dapil 5 Sidoarjo? Mana dapil 6 Sidoarjo? Mana Surabaya? Wah, semangatnya luar biasa. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Prabowo. Gerindra. Prabowo Gibran. Wah, luar biasa semangatnya. Tidak hanya semangat, tapi gembiranya luar biasa. Ini menunjukkan insya Allah tanggal 14 Februari 2024 kita menang. Kita harus menang. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak kita, Bapak Insinyur Haji Bambang Haryo Soekarno, calon DPR RI. Luar biasa Bapak. Yang kedua Prabowo Gibran 1 kali putaran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam semuanya dalam keadaan sehat. Karena saya ajak lompat-lompat juga masih oke. Berarti apa? Kesehatan kita masih cukup bagus. Hah? Dari sini kita waktunya tinggal 10 hari. Jangan kendor. Setuju? Jangan kendor. Setuju? Kalau sekarang itu sudah yang tertinggi, saya sangat mengharapkan kita masih bisa mempenetrasi lagi. Dan alhamdulillah juga ini yang kita nanti-nantikan. Dan ini menjadi junjungan kita. Istilahnya menjadi kebanggaan kita adalah Prabowo Gibran. Boleh dicek Surabaya Sidoarjo. Survei Prabowo Gibran sudah sangat tinggi sekali.
Totalnya sudah 65%. Banyak survei-survei. Boleh ditanyakan sama LSI, lembaga survei-survei yang lain. Prabowo Gibran surveinya sudah yang tertinggi. Insya Allah, karena kesulitan kita, karena pengaruh daripada Pak Prabowo Subianto yang luar biasa besar terhadap diri kita, karena juga pengaruh dari Mas Gibran yang katanya belimbing sayur, katanya Samsul. Tapi coba kita lihat pada saat debat publik, yang seniornya seperti itu, satunya senior hukum, satunya senior partai, yang jago ngomong, jago berpikir. Dulu saya juga mengidolakan Pak Mahfud MD, tapi kemarin melawan Mas Gibran, alhamdulillah bisa mengatasi dan membuat bingung kedua-duanya. Ini akan berpengaruh terhadap kekuatan elektabilitas kita semua, termasuk diri saya. Tapi panjenengan semuanya harus sampaikan lagi, lebih penetrasinya lebih lagi, masuk ke masyarakat lebih dalam lagi. Kalau kemarin 20, sekarang harus 40, sisa 10 hari kejar lagi, 2 kali lipat lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Setuju? Setuju? Tolong, saya akan sampaikan salam Pak Prabowo Subianto kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Beliau menyampaikan salam dan sangat bangga terhadap panjenengan semua, termasuk seluruh masyarakat Sidoarjo yang sudah mendukung beliaunya. Luar biasa, Sidoarjo! Sidoarjo! Luar biasa. Terima kasih. Saya ingin mengulang kembali. Waktunya masih ada? BHS setelah gagal menjadi Bupati Sidoarjo, kalah 1%. Namanya kalah 1% itu berarti tidak kalah. Hanya apa? Ya, belum waktunya untuk menjadi Bupati Sidoarjo. Setuju? Ya, kita nggak ngerti yang berikutnya. Tapi saya juga melihat Kabupaten Sidoarjo ini sudah sangat bagus dalam kepemimpinannya sekarang ini. Setuju? Setuju ya? Oke, berarti saya harus ke DPR RI. Dan di DPR RI, alhamdulillah 2019 saya pernah dicalonkan sebagai salah satu menteri dari 65. Ya, 65 calon menteri ada. Coba dilihatkan. Nih. Mana? Oke. Mas 65. Besaran dikit. Salah satu menteri dari 65 calon menteri yang ditunjuk pada 2019. Saya sampaikan dan tolong disampaikan kepada masyarakat Sidoarjo, kepada famili, kepada keluarga, kepada teman, sahabat dan sebagainya, atau mantan pacarnya. Tadi siapa yang bilang mantan pacar gitu?
mantan pacar kan ya banyak. Ya, Pak Andre, sampaikan semuanya. Siapa BHS itu? BHS adalah seorang pengusaha yang dimana sebelum jadi DPR, yang dimana saya adalah lulusan ITS, Institut Teknologi 10 November, dan pernah menjadi ketua alumni di ITS, Fakultas Teknik Perkapalan. Saya menjadi seorang pengusaha dan saya mendapatkan pengusaha di bidang transportasi, pengusaha di bidang properti. Pak Erwin ini tahu, ada mall, ada hotel dan sebagainya, ada kebun, sawit dan lain-lain. Ini semua menghasilkan satu penilaian dari pemerintah, adalah penghargaan-penghargaan yang saya dapat pada saat saya memimpin perusahaan tersebut. Ini anggota-anggotanya, direksinya yang ada di sini, orang-orang hebat semua. Kami mendapatkan penghargaan dari Presiden. Ada berapa Pak Erwin penghargaan dari Presiden yang sudah kita dapat? 5 penghargaan dari Presiden. Luar biasa. Terima kasih. Kami juga pernah mendapatkan penghargaan dari beberapa menteri, tidak hanya Menteri Perhubungan, menteri-menteri yang lain. Ada sekitar 70 ya penghargaan dari menteri. Ini pas penghargaan pada saat ulang tahun saya dari Menteri Perhubungan Pak Agung Gumelar 2001 pada saat itu. Ulang tahun saya baru saja. Ini harusnya ditraktir nih, makan minum. Kayaknya kehausan enggak? Haus? Enggak? Cukup? Atau kurang? Oke, kurang. Menjabat sebagai pengusaha atau pada posisi pengusaha, saya juga menjabat di beberapa penghargaan dulu, penghargaan dari menteri, penghargaan dari MURI. Ini saya diberikan penghargaan dari seorang wakil menteri, Pak Bambang Susantono, yang sekarang ini adalah ketua IKN. Pada saat itu saya mendapatkan di tahun 2011. MURI ada 3, Pak Erwin, ada 3 penghargaan. Dan setelah itu juga penghargaan dari gubernur. Begitu banyak penghargaan dari gubernur Jawa Timur, mulai dari Pak Imam Utomo pendukung siapa? Imam Utomo pendukung siapa? Pak Prabowo. Pak Imam Utomo adalah pendukung dari Pak Prabowo. Dia orang hebat, 2 kali berturut-turut menjadi gubernur Jawa Timur. Betul kan? Saya mengajukan dan mendapatkan penghargaan dari Bukoviva ada berapa? 3 penghargaan. Alhamdulillah. Bukoviva mendukung siapa?
mengusung Pak Ridwan Kamil 2 kali menjadi Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah juga mendukung Prabowo Subianto. Prabowo Gibran! Prabowo Gibran menang 1 putaran! Prabowo Gibran! Luar biasa, kita dukung beliau. Karena saya mendengar dari lembaga survei, jadi tim Prabowo Gibran ini di Dapil 1 Surabaya Sidoarjo itu sudah menempati posisi di 60% lebih kemenangan dibanding dengan yang lainnya. Jadi yang lainnya di bawah itu. Jadi ini bukti bahwa sebenarnya Prabowo Gibran ini luar biasa ya, elektabilitasnya, dan kami berusaha untuk menyumbangkan suaranya sekitar 20-30% dari suara yang ada. Dan ini menurut lembaga survei memang dari BHS, tim BHS itu betul-betul bisa juga mendorong kemenangan juga dari Prabowo Gibran di wilayah terutama khususnya adalah Sidoarjo, yang dimana saya pernah berkontestasi dengan Pak Bupati yang sekarang, dan saya juga mendengar kemarin Pak Bupati juga mendukung Prabowo Gibran. Jadi berarti apa? Suara saya yang separuh-separuh, 50-50 yang ada di Sidoarjo itu sama-sama menyumbangkan untuk kemenangan Prabowo Gibran. Jadi kira-kira kalau total dengan Surabaya ya sekitar 30%. Oke, terkait pileg Pak BAS sendiri menargetkan berapa ribu suara untuk anggota DPR RI? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi yang jelas alhamdulillah di semua lembaga survei saya masuk yang tertinggi. Nah ini tertinggi nomor berapa juga panjenengan bisa lihat ya, tertinggi apa nomor 1, apa nomor 2 atau nomor 3, tapi dikatakan yang tertinggi. Itu saja. Khususnya masa kampanye apa yang dilakukan oleh tim BAS? Ya ini tim daripada BAS tetap melakukan peningkatan terus, sosialisasi terus, tentang BHS itu bagaimana, tentang Prabowo itu bagaimana, dan sebagainya. Kita harapkan sosok BHS, apalagi sosok Prabowo Gibran itu bisa sinergi untuk memenangkan Gerindra, terkhususnya di wilayah Dapil 1 Jatim 1 Jawa Timur. Saya yakin pada debat Capres kali ini, karena ini kolaborasi yang kuat antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Pak Prabowo ini seorang ekonom, juga seorang politik, orang politik, pejuang politik. Buktinya partainya juga sekarang yang tertinggi, ya toh. Ekonomi dari bapaknya sendiri, ya ahli ekonomi itu, terus juga ahli pertahanan keamanan. Ini sebenarnya sudah yang paling komplit untuk bisa cocok untuk sebagai presiden, dan tentu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di debat yang terakhir ini. Saya yakin itu. Dan termasuk juga Mas Gibran juga sosok seorang ekonom, ya. Dia juga seorang pejuang politik, ya, walaupun dia baru, tapi dia juga ahli tata negara, ahli tata pemerintahan. Jadi ini saya kira komplit sekali, perpaduan antara si muda ya dengan senior, ya, dengan senior. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh.